Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar para siswa? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1 atau pendahuluan. Apa saja yang ada di bab 1? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur-unsur yang ada di bab 1 yaitu 1. Latar belakang, 2. Identifikasi masalah, 3. Batasan masalah, 4. Rumusan masalah, kelima, tujuan penelitian, dan yang keenam adalah manfaat penelitian. Mari kita bahas satu persatu unsur-unsur yang ada di pendahuluan. Untuk pertama, latar belakang. Yang perlu ada di latar belakang, yang pertama yaitu pola pemaparan. Pola pemaparan ini ada dua tipe, yaitu ada deduktif dan ada induktif. Siswa sudah pernah belajar paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Kalau untuk paragraf yang deduktif, berarti kan dimulai dari hal umum baru ke hal-hal yang khusus. Begitu juga sebaliknya. Kalau untuk yang induktif, berarti hal-hal yang khusus-khusus dulu baru nanti ke hal yang umum. Misal seperti ini. Jika judul penelitiannya ini tentang pengaruh rendahnya minat belajar siswa terhadap prestasi siswa di SMA. Nah, ketika kita mengulas topik tersebut, kita bisa memulainya dari hal umum. Misal, kita menarasikan tentang pendidikan nasional. Jadi secara umum dulu. Pentingnya pendidikan, tantangan pendidikan, hingga pada akhirnya kita memaparkan sampai pada topik utama, yaitu pengaruh rendahnya minat belajar siswa terhadap prestasi siswa di SMA. Itu untuk pola pemaparan yang deduktif. Bagaimana untuk yang induktif? Berarti dibalik dari yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang induktif, berarti pemaparan topik itu dimulai dari hal yang bersifat umum dulu. Misal, kalau berdasarkan contoh tadi, akan dimulai dari pengaruh rendahnya minat belajar siswa terhadap prestasi siswa di SMA. Ya. Berarti akan dimulai dari hal-hal yang spesifik dan dilanjutkan melebar ke hal-hal yang lebih umum. Tetapi biasanya untuk karya ilmiah ini menggunakan pola pemaparan yang deduktif. Berarti dari umum baru ke khusus, dan juga yang khusus. Yang berikutnya, yang kedua itu menggunakan landasan penelitian. Di sini ada 3, landasan faktual, teoretis, dan yuridis. Kalau untuk yang landasan faktual, ini berisi tentang memaparkan fakta yang berkaitan atau yang dapat menguatkan penelitian Anda. Fakta apa yang terjadi? Misal kalau seperti tadi tentang pengaruh rendahnya minat belajar terhadap hasil prestasi siswa SMA. Berarti fakta-fakta yang ada. Jadi pengaruh rendahnya minat belajar terhadap hasil. Atau untuk saat ini pengaruh misal ketika daring, bagaimana minat belajar terhadap hasilnya. Fakta-fakta yang ada itu bisa dituliskan di latar belakang. Itu untuk landasan faktual. Kalau yang landasan teoretis, ini menggunakan teori-teori atau pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian Anda. Bagaimana cara menuliskannya? Itu nanti bisa siswa lihat dari cara pengutipan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi siswa bisa melihat, cara menuliskannya seperti ini. Itu nanti ada bagian tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Nah, landasan yuridis berarti ini berkaitan dengan hukum. Misal, ada peraturan pemerintah.
ada undang-undang dasar dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya di sini misal tentang sistem pendidikan. Nah, di situ siswa bisa melihat atau browsing tentang undang-undang dalam pendidikan. Bagaimana isinya, terutama yang cocok dengan penelitian yang akan siswa lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga, ada harapan dan kenyataan. Ada harapan dan kenyataan. Maksudnya bagaimana ini harapan dan kenyataan? Jadi latar belakang itu kan berisi tentang mengapa siswa melakukan penelitian ini. Harapan dan kenyataan. Ketika harapan dan kenyataan itu tidak sesuai, tidak seimbang, pasti di situ timbul masalah. Dan ini yang akan dibahas oleh siswa pada penelitiannya nanti. Sehingga harapan dan kenyataan silakan nanti ditulis. Kira-kira kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang berikutnya, pentingnya penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, di latar belakang ini setelah tadi ada harapan dan juga kenyataan, dilanjutkan dengan pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, di sini digunakan untuk menarik. Maksudnya apa? Ini akan memberikan keuntungan atau menonjolkan pentingnya apa? Pentingnya apa sih penelitian yang akan Anda lakukan ini? Jika tidak penting, ya kenapa harus dilakukan? Berarti harus dibuatkan semenarik mungkin. Apa pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan? Yang terakhir, ini ada solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan ini merupakan alur dari nomor 1, 2, 3, dan juga yang keempat. Jadi solusi yang ditawarkan kira-kira harusnya seperti apa? Sebenarnya masih ada satu lagi. Satu lagi itu adalah memaparkan sedikit tentang keunggulan model, metode pendekatan yang akan Anda terapkan. Jika menggunakan, tapi jika tidak usah. Cukup 5 ini tidak apa-apa. Yang berikutnya setelah latar belakang itu ada identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi masalah ini menjabarkan dari masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Masalah-masalah yang kita jabarkan adalah apa yang kita tulis di latar belakang dan juga sesuai dengan judul yang kita ambil. Misal tadi, pengaruh minat belajar terhadap prestasi siswa SMA. Identifikasi masalahnya, ternyata misal karena tidak sesuai dengan tipe belajarnya, atau mungkin karena materinya tidak menarik, atau mungkin bagaimana cara menyampaikan guru. Banyak sekali identifikasi masalah dari latar belakang yang sudah ditulis tadi. Kemudian, kita tidak mungkin akan membahas semua masalah-masalah yang ada, sehingga perlu ada batasan masalah. Ini digunakan untuk membatasi kita akan membahas apa. Jadi ini diberikan batasan supaya tidak terlalu meluas. Setelah ada batasan masalah, kemudian kita akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini berbentuk kalimat tanya. Dan biasanya rumusan masalah ini menggunakan bagaimana atau mungkin mengapa, sehingga jawabannya nanti perlu memberikan prosesnya. Rumusan masalah ini nanti yang akan kita bahas pada penelitian ini. Sehingga ketika siswa menuliskan rumusan masalah itu juga harus sesuai. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya mengacu kepada rumusan masalah. Misal, kalau untuk yang rumusan masalah tadi, bagaimana pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil prestasi siswa di SMA. Tujuan penelitian bisa dituliskan untuk mendeskripsikan pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa SMA. Bisa seperti itu. Misal, untuk rumusan masalah ada 3, tujuan penelitian dibuat 3, itu juga bisa. Yang terakhir, manfaat. Manfaat dari penelitian yang kita lakukan. Apa saja manfaatnya? Itu bisa dituliskan di sini. Misal untuk menambah
hasanah ilmu pengetahuan, atau untuk menambah pengetahuan tentang, misal di sini ada pembelajaran daring, oh ternyata ada kendalanya seperti ini. Itu untuk manfaat penelitian. Demikian siswa penjelasan saya terhadap bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Semoga siswa bisa memahaminya, dan jika ada yang kurang paham dan perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ketika kita bertemu di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.